Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, semangat pagi ya. Kita selalu semangat nih hari ini. Alhamdulillah berjumpa lagi di acara yang selalu nanti, Klinik Treninet. Oke, aku udah pulang Bandung guys. Ya kemarin beberapa hari nggak nongol ya bro. Iya, kemarin saya bingung saya mencari siapa. Pernah sendirian juga saya. Oke. Kita sama-sama dulu ya, seperti biasa, Kang Ranu yang selalu eksis, selalu setia. Selamat malam Kang Ranu. Bu Aja Aryani juga. Oke, Kang Taufik nih lagi enak banget nih. Aduh, sambil layeh-layeh PW enak banget. Tenang. Enak tenan. Umi Fadila. Halo Kang Robi Sonjaya. Kapan mampir kantor lagi Kang? Lewat mulu nggak mampir-mampir. Oke. Terus siapa lagi nih? Mbak Kanti ya, oke. Mbak Jaina Hongkong udah hadir, Kang Miftah udah hadir, lalu Pak Nanang Gorontalo. Nah, ini yang langsung di Zoom ya, yang langsung di Zoom. Yang di Facebook juga nggak kalah keren nih, yang di Facebook juga nggak kalah banyak ini ternyata. Ada Mbak Emi ya di Facebook, Mbak Emi, lalu Bu Anita, Pak Endi Rohayati, Pak Noviko Purworejo hadir, ya Nur Ainun, Sutrisno. Oke, Mbak Gita Payakumbu hadir juga di Facebook. Baik, teman-teman, malam ini malam yang luar biasa ya. Seperti biasa, kali ini kita temanya adalah reseller, dropshipper dan networker. Oke, keren ya. Kita akan bedah satu persatu, bro. Oke, satu persatu, apa itu reseller, apa itu dropshipper, apa itu networker. Dan yang mana nih kira-kira yang menjadi pilihan yang tepat? Betul. Mana yang menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi tujuan kita? Saya ini apa sebenarnya? Iya, passion saya di mana dan sebaiknya saya gimana ke depannya kan gitu. Apakah saya harus menjadi reseller aja, menjadi dropshipper aja, atau menjadi networker? Betul. Baik. Jadi kita akan mengupas 3 hal tadi ya. Malam ini kita akan kupas itu apa reseller, lalu dropshipper dan juga networker. Masing-masing pasti punya kriterianya atau punya bagiannya masing-masing yang akan dijelaskan lebih lengkap nanti sama Pak Alfian. Tapi apa namanya? Mungkin teman-teman. Ini ada kuis nggak bro? Nggak ada ya? Hari ini belum ada kuis. Oke. Hari ini belum ada kuis ya teman-teman. Tapi silakan dicatat aja setiap materi yang disampaikan. Siapa tahu ada kuis. Siapa tahu nanti ada kuis. Karena kan kita nggak mau ngomong di awal. Jadi biar menjadi sebuah rahasia dan kejutan. Oke. Baik. Aku join dulu ya, join Zoom dulu ya. Oke. Bisa nampilin. Ya, silakan. Ngomong-ngomong, waktu kita ini nggak bisa full kayak sebelumnya ya bro ya. Jadi gini, kita nanti apa namanya? Kita ada waktu nih sekitar kurang lebih 30 menit ya. 30 menit kita ngobrol. Habis itu kita karena ada program ya kan? Ada program spesial di setelah pukul 20 nanti. Jadi teman-teman ditunggu aja apa itu program spesialnya ya. Bentar aku join Klinik Treninet dulu ya. Ya, tolong dijadikan ini co-host. Bentar. Oke. Lagi join. Bentar, sabar. Tenang ya. Oke, ditunggu. Oke, kita sapa lagi. Coba mungkin yang di mana? Bu Yanti Bandung. Waduh, Pak Mustamir. Rahmat Hidayat. Alfian Priyosuarno. Kang Atep Garut. Wah, Kang Atep Garut juga hadir ini stokis nih ya. Oke, Kang Atep ini stokis. Jadi apa namanya? Hadir juga. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Jangan lupa untuk mensosialisasikan ke mitra-mitranya di grup-grup, silakan ya untuk selalu hadir di acara Klinik Treninet ya. Terutama untuk malam ini ya. Malam ini kita akan membahas 3. Kita sharing aja ini, sharing. Berbagi informasi dan berbagi ilmu. Yes, agree. Setuju. Oke. Jadi udah kelihatan ya teman-teman di layar ya. Itu ada tulisan bisnis online ya. Jadi memang istilah reseller, dropshipper itu memang umum di bisnis online Mas Bro. Jadi itu udah memang hal yang umum kita temukan di bisnis online.
terkait dengan reseller, terkait dengan dropshipper. Apakah di offline nggak ada? Ada juga sebenarnya. Di offline juga bisa. Cuma umumnya untuk reseller ini dan dropshipper dilakukan secara online. Oke ya. Apa itu dropship? Nah ini teman-teman. Dropship adalah orang atau penjual tidak perlu menyimpan atau memiliki stok barang. Oke. Lalu reseller adalah orang yang menjual kembali produk maupun jasa dari distributor, produsen, atau supplier yang sudah bekerja sama dengan pelaku bisnis tersebut. Ya. Jadi kalau kita reseller, kita beli barang dulu, bro. Beli barang dulu, lalu barangnya tak jual lagi. Oh, oke. Paham. Ya. Aku beli nih, misalkan nih aku beli laptop, beli vas bunga, aku beli handphone, aku beli meja. Habis itu ini tak pasang lagi buat tak jual. Jadi tak beli ini tujuannya buat dijual lagi. Bukan dipakai. Betul. Nah, itu adalah reseller. Oke. Nah, kalau dropship adalah orang atau penjual tidak perlu menyimpan atau memiliki stok barang. Jadi gini, ini handphone, vas bunga, laptop, meja, ini punya sampean, punyanya Mas Eko. Tapi aku bilang, bro, ini tak bantu jualin ya. Gitu. Nah, ada yang beli handphone, aku ngabarin awakmu, bro, ini ada yang mau beli handphonemu. Speknya gini, udah oke ya, ya. Tolong kirimkan ke si A, alamatnya ini. Kamu ngirim. Jadi aku nggak perlu beli handphonemu dulu. Oh. Jadi awakmu sih ngirim. Gitu. Betul. Jadi Mas Eko yang mengirimkan barang tersebut ke si A tadi, si pembeli. Aku nggak perlu beli barang dulu. Barang-barang ini semua yang ada di sini adalah punyanya Mas Eko. Jadi aku nggak perlu beli barang dulu, bayar dulu nggak perlu ngirim juga. Karena sampai yang ngirim. Itulah dropshipper. Itu dropshipper. Okay. Nah dari situ aku dapat apa? Ada keuntungan dong. Ya. Mas Eko jualnya ke aku misalkan handphone ini 500.000. Aku berhasil jual 700.000. Betul. Potong ongkir dan segala macam, oke lah 150. Aku dapat tanpa harus stok barang. Itulah dropshipper. Gitu. Lalu pertanyaannya, di Trainingness bisa nggak jadi reseller? Bisa nggak jadi dropshipper? Bisa banget tuh. Bisa banget. Dan ini berkali-kali udah kita sampaikan ya bro ya. Kita udah sampaikan bahwa teman-teman bisa loh ngorderin cost customer atau ngorderin teman-teman mitra itu tanpa harus kita keluar modal ya. Keluar modal. Jadi orderin aja nih, pakai misalkan mitranya suruh bayar ke kita, ya kan? Kita terima uangnya, kita bayarin. Barang dikirim. Jadi yang kita gunakan untuk membayar itu sebenarnya adalah uang konsumen. Benar. Gitu. Jadi kalau terutama nih buat mitra-mitra yang punten dalam tanda kutip kadang mengeluh dalam urusan modal ya. Permodalan misalkan nggak bisa Pak. Permodalan, aku nggak ada modal segala macam. Jadi reseller dulu kan harus nyetok dulu gitu. Iya, kan kita mah bisnis kita mulai dari 11.000. Betul. Ya hanya dengan 11.000 ya 11.000 pasti bisa. Jadi setelah 11.000 kita bisa jadi dropshipper gitu. Jadi dropshipper tugasnya hanya apa? Ya mempromosikan aja. Tugasnya hanya promosi produk, testimoni segala macam ya. Ketika nanti ada orang belanja, orang beli ke kita, ya tinggal transfer ke kita uangnya, kita belikan ke kantor. Nah, nanti kantor yang ngirim. Yes. Nah, ada tips nih buat teman-teman yang baru memulai bisnis nih, misalkan di Trainingness, bingung ya. Jadi saya harus jadi reseller atau dropshipper. Kalau saranku Mas, awal itu harus jadi reseller dulu. Karena kita harus ada display produk, teman-teman. Ya, kecuali teman-teman orderannya udah banyak, udah dikenal sebagai pedagang nih misalkan ya, pedagang produk-produk Trainingness, orang udah kenal aku sebagai ini masternya produk Trainingness, itu oke, aku jadi dropshipper, nggak perlu nyetok karena orang-orang udah tahu gitu. Betul. Tapi kalau misalkan kita baru di tahap pengenalan, orang harus tahu bentuknya gimana sih. Ini tuh ada ininya, bisa dibaca-baca, dipegang, ada visualnya. Nah itu sarannya jadi reseller dulu. Jadi paling tidak barang yang kita beli itu adalah display. Display untuk ditunjuk-tunjukin. Misalkan Mas Eko butuh apa nih, tak tunjukin nih loh bro, ada produk ini, kelihatan dulu gitu. Kan enak ya. Ketika orang itu
ada visualnya, itu tingkat akuisisinya akan lebih tinggi, teman-teman. Iya, karena kan gini, kalau kita berbicara kita mau jualan nih, kan jualannya mungkin nggak hanya sekedar online kan. Kalau online mungkin hanya gambar kita kirim. Betul. Tapi ketika kita mau nawarkan barang itu di sekitar kita dan kita bertatap muka, dan akan lebih bagus kalau visualnya atau fisiknya ada. Iya, gitu. Jadi orang juga akan lebih yakin, lebih percaya bahwa kualitas produknya memang benar-benar ada, bukan hanya sekedar gambar kan gitu. Jadi kalau aku bilang itu dropship itu ada satu tingkat di atas reseller. Jadi ketika kita sudah jago di reseller, maka otomatis dropship kita bisa jalanin. Dropship kita bisa jalanin, udah nggak perlu nyetok barang lagi, karena kecuali memang orangnya butuh cepet ya. Butuh cepet itu situasional aja. Teman-teman silakan atur di lapangan mau kayak gimana. Kalau misalkan ada orang yang butuh cepet produk ini, ya mau nggak mau kita mesti ada beberapa stok. Nah itu kan nanti akan terbentuk pola salesnya itu seperti apa. Oke, next. Nah, perbedaan reseller dan dropshipper. Ini yang pertama yang tadi ya, yang di stok barang. Reseller harus ada stok, ya, harus ada stok, atau kalau aku bilang tadi display. Kalau dalam case bisnis Training Net ini, paling nggak harus ada display lah, ada yang ditunjukkan lah ke teman-teman yang nanti kita akan tawarkan produknya. Lalu modal, reseller memang butuh modal. Tapi aku bilang tadi tingkat akuisisinya yang lebih tinggi. Karena orang ngelihat visualnya, ngelihat bentuknya, ngelihat fisiknya. Dan aku bilang tadi kan, ketika kita ngelihat sesuatu, itu cenderung ya, entah kenapa ya, otak kita tuh cenderung, kalau misalnya kita ditawarkan sesuatu yang bisa langsung dilihat, itu daya tariknya lebih tinggi. Betul. Benar nggak sih? Benar. Kita bilang BEimun, ini tuh udah terbukti mas, banyak testimoni obat COVID. Dan bisa menjaga imunitas tubuh gitu. Orang tuh masih berapaan emang gitu kan. Cepet, murah, ya udahlah. Nah itu tingkat akuisisinya lebih tinggi dibanding ketika kita cerita aja pakai brosur, pakai digital, nggak ada produknya. Iya, karena posisinya kita ketemu orangnya. Gitu. Betul. Karena kita posisinya ketemu orangnya. Jadi memang kalau kita ingin menjadi reseller ya, maksudnya itu bagaimanapun juga bagusnya itu kita emang harus punya produk dulu. Harus punya produk. Agree, setuju. Karena apalagi teman-teman nggak usah khawatir lah, karena produk-produk ini kan memang teman-teman aja yang bisa jualan kan. Eksklusif nih, hanya Mitra Training Net aja yang bisa jualan gitu. Betul sekali. Jadi ketika ada orang yang ingin berminat menjadi reseller sama seperti teman-teman, itu adalah peluang. Iya kan? Oh iya. Katanya kamu mau dong jualan kayak gini. Nah ini kan hanya 11.000 modalnya gitu kan. 11.000 modalnya. Setelah itu belajarlah sini diajarin karena mungkin kalau kendala modal tadi ya kita mungkin oke lah. Harusnya kan reseller, tapi kalau mau jadi dropshipper dulu. Kalau kendala modal belajarnya harus lebih giat. Betul. Gitu. Jadi untuk product knowledge harus benar-benar paham. Jadi harus punya kemampuan menjelaskan tanpa ada ini mas, tanpa ada bentuk fisiknya. Jadi kita harus bisa menjelaskan misalkan lewat script writing lah, copywriting, itu yang harus bagus. Jadi secara kata-kata itu harus ini, dan itu kita latih lah, bisa lah. Kemampuannya harus dilatih terus. Jadi bagaimana promosi yang benar, menyusun kata-kata yang pas gitu. Oke. Nah, ketiga, promosi. Dua-duanya harus promosi. Cuma dropship dia cenderung lebih kenceng secara online. Ya kan? Karena dia nggak ada stok. Nggak ada stok barang. Jadi secara digital, secara online itu mesti kenceng. Kalau reseller kita bisa ketemu sama orang misalkan. Ya secara online juga bisa sih. Perbedaannya hanyalah di kita kirim barangnya langsung. Kalau dropship ngirimnya dari si pemilik barang, si produsen tadi kan di awal definisi. Gitu. Cuma memang secara promosi dia lebih agak online si dropship dibanding si reseller. Oke ya? Keuntungan kalau kita berbicara bisnis Training Net sama aja. Ya, keuntungan sama aja karena kita sudah menentukan harga harga mitra sama harga konsumen. Ya, kalau keuntungan dari sisi finansial atau dari sisi finansial ukuran uang itu mungkin sama. Nah, kalau keuntungan si dropshipper ini mungkin lebih simpel aja dia. Jadi dia nggak perlu
packing, nggak perlu nggak perlu, ya ibaratnya semuanya itu dari produsen aja. Karena kan dia modalnya tadi ya, modal bahasa, tutur apa sih namanya, konten, copywriting segala macamnya juga bagus. Nah makanya dia keuntungannya dia mungkin nggak terlalu, kalau reseller mungkin dia masih ngirim barang sendiri. Masih ngirim barang sendiri segala macam ya. Nggak perlu packing dan lain-lain. Kalau dropshipper nanti yang ngirim kan si itu aja keuntungannya paling. Ya, jadi reseller keuntungannya, ada keuntungan juga nih reseller. Jadi dia tingkat akuisisi atau tingkat penjualannya ketika offline dia lebih tinggi. Oh iya, betul. Dibanding dropship. Betul. Kalau dropship itu dia pure online. Pure online, terus orang tuh cenderung ngecek background kita dulu, si penjual. Ini benar nggak ya? Terpercaya apa enggak ya? Ini betul. Asli, bukan abal-abal atau enggak ya? Nah itu. Jadi kalau dropship dia cenderung akan profiling. Profiling itu akan mengecek siapa kita nih, siapa yang jualan gitu. Bener nggak dia tuh udah pernah jualan? Bener nggak nih? Takutnya kan orang ketipu kan? Betul. Apalagi zaman sekarang online tuh sangat kencang banget dengan modus-modus gitulah Mas ya. Iya. Terus yang kelima, resiko. Dropshipper cenderung lebih kecil resikonya karena dia nggak perlu stok barang, nggak perlu beli. Oke. Tapi di keuntungan tadi, aku bilang tingkat akuisisinya reseller lebih tinggi. Ada plus minus lah di sini ya. Tapi di bisnis TrainingNet kita mengakomodir keduanya, Mas. Iya, jadi justru hebatnya platform kita ini, teman-teman tinggal pilih sebenarnya. Tinggal pilih nyamannya di mana. Sebenarnya justru bisa Pak, kalau saya nggak mau milih, tapi saya mau jalanin dua-duanya, bisa banget teman-teman. Ini buat jadi display aja, misalkan nanti kalau ada yang beli tak dropshipin aja, itu boleh juga. Bisa, jadi teman-teman nih bisa melakukan. Apalagi sekarang teman-teman stokis sudah banyak kan bro, jadi mau ngirim dari stokis manapun bisa. Nah jadi reseller, dropship, apapun pilihannya di TrainingNet bisa. Bisa sekali, sangat bisa sekali. Bisa sekali. Oke. Lalu yang ketiga kita ngomong ini alur dulu nih ya. Tadi ya alur ya. Jadi yang gini lah, reseller itu dia harus beli dulu, terus reseller bayar ke penjual. Penjual akan menerima pesanan, ketiga melakukan packing, penjual mengirim ke reseller. Nah, setelah dari sini barulah kalau misalkan dia mau ngedropship, di dropshipin. Nah, dropship itu pembeli beli lewat dropship ya. Ke dropshippernya siapa? Dropship bayar ke penjualnya, penjual menerima pesanan lalu packing, penjual baru ngirim ke pembeli. Jadi bukan ke pembeli. Jadi bukan si dropshipper yang ngirim. Ya, bukan kita yang ngirim, tapi si dropshippernya gitu. Tapi nanti biasanya dropship itu ngasih nama penjualnya, itu penjual kita. Iya. Gitu. Jadi si produsen itu akan memberikan namanya adalah nama si dropshipper. Misalkan aku nih jualan ke si A, Mas Eko dropshippernya, Mas aku dropship ya gitu. Tolong kirimin handphone yang tadi ke si A. Nah nanti Mas Eko pas pada saat packing itu pengirimnya ditulisnya namaku. Betul. Itulah dropship. Ya itu etika bisnis itu masuknya. Dan memang dropship seperti itu. Iya betul. Oke ya. Lalu apa yang ketiga? Ketiga adalah network builder. Builder ini. Network builder teman-teman. Network builder ini apa? Ini adalah sebenarnya tingkat yang paling tinggi Mas Eko. Tingkatan yang paling tinggi. Karena apa? Karena tujuannya ketika kita membangun jaringan network itu adalah solusi bebas finansial. Bebas finansial. Pertanyaannya adalah apa terus Pak bedanya tadi reseller, network dropshipper sama networker? Yang kedua ini, yang reseller dan dropshipper itu harus kita pegang terus. Dalam artian harus dikelola, harus dipantau, ya nggak bro? Harus operasionalnya kita lihat. Ketika udah berjalan ya, itu kita nggak bisa lepas dari urusan operasionalnya reseller dan dropshipper. Itu teman-teman. Dan network builder ini adalah kita membentuk pasukan reseller atau dropshipper di bawah kita. Lebih enak mana? Ya kalau bisa bikin reseller banyak di bawah kita, mending kita bikin reseller. Nah, karena gini, ketika reseller itu menghasilkan sesuatu, maka saya juga akan bagian sesuatu. Apalagi teman-teman bisa membangun network builder di bawahnya, makin keren lagi. Karena konsep network builder ini adalah kayak tadi Mas Eko bilang, kita membangun pasukan reseller, kita membangun pasukan dropshipper. Plus kalau misalkan
teman-temannya potensial, timnya potensial bisa menjadi network builder juga. Dan itu kan kayak kita jualan itu kayak dibantu Mas, sebenarnya. Tapi kita nggak megang operasionalnya loh, gitu loh Mas. Betul. Kita nggak ngurusin operasionalnya, karena operasionalnya teman-teman sendiri yang ngurus masing-masing. Nah itu perusahaan Trainingnest memberikan perhitungan komisi, bonus, reward itu ada di situ gitu loh. Nah inilah menariknya network builder teman-teman. Yang kita namakan multi level marketing. Iya, jadi kalau saya lihat di sini adalah sebenarnya gini. Kalau di dunia konven itu kan orang cari reseller ya, reseller. Tapi dari reseller yang bekerja itu kan otomatis si produsen ini atau kita yang mencari si reseller ini mendapatkan sesuatu dari mereka. Sama sebenarnya. Cuman bedanya ketika network ini kita ada mungkin sesuatu sistem yang sudah dibuatkan gitu ya. Yang ngatur bahwa nanti mereka bisa berdiri sendiri. Mereka bisa berdiri sendiri, terus mereka juga bisa membuat tim reseller sendiri. Justru tugas kita adalah membantu teman-teman yang kita ajak jadi reseller tadi. Karena apa? Karena ketika mereka berhasil, mereka penghasilannya misalkan gede, kita kan dapat juga. Betul. Dikasih bagian dari perusahaan tanpa mengurangi hak si reseller. Betul sekali. Iya, jadi tugas kalau network, jadi gini, kalau reseller itu hanya membimbing kamu jualan aja, ya ngajarin gimana jualan, udah kamu jualan ini untungnya segini, jualan ini untungnya segini, itu reseller seperti itu. Tapi kalau network builder kita harus mengajari atau membantu para reseller ini untuk membentuk sesuatu tim reseller juga. Betul. Bagaimana cara membentuk timnya, bagaimana membina timnya, bagaimana. Nah, itulah network builder. Jadi, dari membina dan mengembangkan tim-tim itulah menjadi builder ya, menjadi satu kesatuan yang tim membangun network gitu. Seperti itu sih. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman ya. Betul sekali. Nah, teman-teman mau jadi tinggal pilihannya gini, Pak, saya mau jadi reseller, dropshipper, atau network builder. Jadi kalau di Trainingnest semuanya bisa. Semuanya tersedia. Cuma rekomendasi Mas ya, goalsnya adalah network builder. Karena kita nggak tahu kita bisa kerja sendiri itu sampai kapan. Betul. Gitu. Sampai kapan nih bisa jadi misalkan kayak 5 tahun lagi mungkin kita udah nggak bisa kerja lagi, 10 tahun lagi, atau mungkin anggaplah kita punya usia rata-rata 60 tahun Mas. Iya. Berarti di usia hampir 60 maka kita nggak akan bisa lagi untuk melanjutkan aktivitas berdagang tadi. Betul. Ketika kita nggak bisa berdagang lagi maka habis sudah penghasilan. Maksudnya bukan habis ya, maksudnya udah berhenti, nggak ada pemasukan lagi kan gitu. Tapi ketika kita membangun network builder, nih ada tim-tim kita kan bisa diwariskan di Trainingnest. Betul sekali. Ya, jadi diwariskan. Jadi memang goalsnya itu di ujungnya, di puncaknya kita mendorong teman-teman untuk menjadi networker atau network builder. Karena apa? Buat teman-teman yang baru kenal bisnis misalkan, kenal bisnis Trainingnest misalkan. Oke, pertama-tama hanya menjadi dropshipper mungkin. Ya kan, menjadi dropshipper atau mau jadi reseller aja Pak ini. Tapi itu proses belajar Mas. Iya. Nah, ke depan teman-teman pasti akan suatu waktu pasti mikir, wah saya sendirian terus nih. Saya sendirian terus di saat saya sakit, saya nggak bisa kirim produk, nggak bisa. Nah, itu baru kerasa tuh. Kita nggak dapat tuh. Ibaratnya mungkin nggak dapat income ya, karena kan ibaratnya kita nggak promosi, kita nggak ini, karena kan kita posisi masih sendirian. Ada orderan nggak bisa ngelayani. Iya, gitu kita posisinya masih sendirian ketika kita jadi reseller. Mau nyuruh orang takut salah. Nah, tapi kalau seandainya kita bisa belajar nih sedikit demi sedikit, bagaimana sih cara selain untuk membuat tim reseller nih, saya harus punya nih tim reseller di bawah. Karena apa? Karena tim reseller itu nanti yang bisa memberikan benefit juga ke kita gitu ya. Betul. Seperti itu. Jadi pertanyaannya sekali lagi, Pak, kalau di Trainingnest jadinya apa ya? Nah, kalau di Trainingnest sebenarnya apa aja bisa. Apa aja bisa, tiga-tiganya mau jadi reseller bisa. Mau jadi dropshipper udah ready, platform kita udah pokoknya komplit lah platform kita ini. Jadi makanya aku sering bilang tuh Mas, platform kita ini adalah platform bisnis online terbaik di Indonesia. Amin. Semuanya bisa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Kalau di kita ini kan maksudnya
dari tiga hal yang sekarang menjadi tren ya sebenarnya di dunia digital itu kan ada dropshipper, reseller itu kan ngetren ya maksudnya. Nah, terus network builder ini kalau dikombinasikan dan teman-teman bisa itu kan keren. Maksudnya keren tuh gini. Teman-teman bisa ngebina orang, teman-teman juga bisa mendapatkan bisa mendapatkan tambahan komunitas lah gitu ya, komunitas baru, silaturahmi baru, segala macam wah udahlah jaringan baru. Jadi ini luar biasa gitu sebenarnya. Yang penting niatnya aja, niatnya ngebantu. Misalkan ada orang yang butuh kerjaan ya kan Mas, kita bantu nih, mau nggak ada peluang usaha nih, tapi lu mesti gini. Ntar gue bantuin. Karena gini Mas, di bisnis itu kalau nggak ada mentor, kita bingung. Nyobain ini gagal. Kenapa kok kita nggak belajar sama orang yang sudah berhasil menerapkan sebuah pola kan gitu kan? Benar kan? Betul. Kan kita selama ini belajar ngelihat pola ini berhasil. Kenapa kok nggak kita pelajari? Kan ada istilahnya amati, tiru, modifikasi. ATM, ya kan? Jadi itulah pentingnya mentor di sini gitu di Builder. Maka teman-teman cobalah itu komunikasi dengan mentornya. Mas, aku pengen sukses di bisnis ini misalkan, butuh arahan. Nah, itu tinggal gimana belajar aja udah. Oke. Bahasan present. Ya, itu tadi sudah disampaikan ya materi mengenai reseller, dropshipper dan networker. Nah, jadi teman-teman tinggal dipilih aja mau melakukan yang mana. Kalau kita sih nyaranin harus jadi networker. Tetapi ada yang seru lagi selain dari 3 materi tadi. Sebenarnya kita sedang ada program yang seru ya, Pak ya. Nah, apakah program itu? Programnya adalah tarik Semongko. Oke ya. Tinggal lagi. Jadi ini boleh karaoke nggak nih? Jadi gini, teman-teman sekitar kurang lebih 12 menit lagi ya. 12 menit ya. Oke, ID dulu. Oke. Ada apa nih? Oke. Ternyata ada OBB-nya. kita terlalu bersemangat. Tarik sih semongko. Tadi barangnya pas keluar tarik sih semongko gitu Pak. Iya. Jadi maaf kurang koordinasi ya. Jadi Oke. Ke depan kita perbaiki. Tenang teman-teman. Jadi ada apa nih Mas? 12 menit lagi nih Mas. Nah, 12 menit lagi ada flash sale semongko. Semangat. Flash sale semongko. Semangat apa ya? Borong. Mengejar. Semangat mengejar kortingan. Nah. Aduh, kortingannya kayak gimana sih? Mas? Kortingannya pokoknya yang jelas keren. Mana? Jadi gini, bisa tampilin nggak, Mas? Bisa tampilin nggak? Ada tampilin nggak, Pak Amin? Pak Amin. Oke, kita tampilin dulu ya. Kita tampilin dulu, bentar. Ini yang buat flash hari ini ya, Mas? Ya. Nah, ini nih ya. Teman-teman udah bisa lihat ya. Itu 10 buku, cuma 51. Itu buku baru kan, Mas? Baru dong. Bukan. Baru dong. Masih ada bungkusnya, masih ada plastiknya. 5.000-an. Iya, jadi teman-teman jangan sampai lupa. Dan luar biasanya semongko kita ini ada skor dan rabatnya. Wih, top Markoto. Ya untuk hot produknya ada Dansun Goji, Mas. Ada. Itu teh buat melancarkan peredaran darah tuh teman-teman. Betul. Bagus banget. Keren ini. Jadi teman-teman nih jangan lupa langsung aja dipilih nih mana nih produk-produk hot yang sedang jadi incaran kan gitu. Wih, itu kaustikon, mantap. Ya, karena dengan membeli produk flash sale ini pertama harganya juga miring ini. Ini miring banget ini semongkonya ini. Miring vertikal ini. Semongkonya ini seger banget loh. Teman-teman, semongkonya seger banget. Coba nih kalau teman-teman ini cuma berapa jam, Mas? Ini hanya ada 1 jam. Jadi gini, teman-teman, dari tanggal 1 sampai tanggal 20 ya, tanggal 1 sampai tanggal 20 kita akan ada flash sale. 2 kali sehari ya? Ya, sehari 2 kali di pukul 12 dan sampai 13.12. 13.12 ya. 1 jam ya? 1 jam, lalu di 20 ada 12 sampai 21.12. Nah, waktu Indonesia bagian barat. Ya, berarti kalau buat Bu Haryani ya sekarang jam berapa? Jam 10 ya?
Jam 10, 12 berarti mulai. 12 baru mulai, oke ya. Nah, ini teman-teman tinggal pilih, ini produknya cuma 4 ini. Oke. Ya ini ada yang hot nih, yang hot. Ada lagi emang? Ada. Oke ya. Itu ada Viagra sama apa itu Mas? Yang itu buat hipertensi. Hypert ya, sama Cozy. Cozy itu satu box, Mas. Cozy satu box. Cozy satu box itu. Top ini pembalut herbal teman-teman. Ini istriku pakai. Ya, jadi apa namanya, jangan lupa juga ya. Jadi dia setelah pakai itu Mas, nggak mau pakai yang lain. Iya. Katanya nyaman. Ya, selain yang ada di layar juga sebenarnya ada lisensi Trendpos ya, ada lisensi Trendpos. Oke. Bisa tampilin nggak? Coba nanti ditampilkan ya. Oke. Ya. Oke. Ada apa lagi tadi? Ada lisensi Trendpos, ada juga printer Bluetooth. Nah, cuma ini bisa ya. Bisa, Mas. Jadi, misalnya gimana? Bisa begini. Jadi kalau mau printer dengan sekalian lisensi Trendposnya itu harus beli satu-satu. Ada di paket capres kalau itu. Oh iya oke. Tapi ya. kalau beli yang flash sale itu tetap bisa. Beli satu-satu ya. Oke. Dan jangan khawatir, tetap ada apa namanya, skor dan rabatnya ya buat teman-teman. Lalu ada juga yang hot itu adalah. Berarti ini bisa dilihat di aplikasi 517 ya, teman-teman tuh bisa ngecek tuh langsung. Jadi belinya sekarang nggak harus di PO, tapi bisa melalui aplikasi Paytrend 517. Itu ada di menu paling atas. Jadi buka semua nanti ya. Ya, di menu semua diklik, lalu di flash sale di pojok kiri atas. Nah, ada produk hot produknya, yaitu promo. Ada di sini ada Alzim, Pulmo, Gastro, Diurik, dan Sari Buah. Ya, ini yang harga normalnya 1,4 juta. Ini cuma 500, Mas. Teman-teman cuma cukup 517.000. Plus ada skor dan rabatnya. Sari Buah itu coba teman-teman. Hari ini hanya 1 hari ini aja. Terakhir ya tadi, besok kemungkinan akan tidak ada lagi hot produk ini ya. Semongko ini. Nah, jadi jangan lupa langsung ditarik. Semongkonya langsung ditarik buat teman-teman ya. Oke. Ini tinggal 6 menit loh ya, waktunya hanya 6 menit 48 detik. Ya, sekali lagi kita ingatkan teman-teman, langsung jangan sampai terlena dengan acara kami ini ya. Mungkin teman-teman jangan nanti lupa. 5 menit menjelang flash sale kita close aja Mas. Ya. Biar teman-teman ini kan mungkin ada yang pakai handphone, lihat Facebook pakai handphone, biar bisa make. Bisa lihat-lihat produk dulu. Iya, jadi intinya apa namanya, 6 menit lagi ya, 6 menit lagi acara akan dimulai. Yang keseruannya flash sale. Teman-teman jangan sampai lupa, acara ini hanya 1 jam. Nah, 1 jam. Untuk mendapatkan hot produk barusan yang saya sebutkan tadi ya, ada 4 buah Indobio plus 1 Sari Buah ya. Yes. Ya, itu hanya 500 ribuan. 500 dari harga normal 1,4 juta, bayangkan Bu. Dan itu udah ada skor dan rabatnya juga. Udah ada skor dan rabat. Ada skor dan rabatnya. Udahlah. Plus bonusnya jangan lupa. Iya ya. Ini pas dibeli bisa dalam bentuk voucher ya? Bisa. Top, udah. Ya, jadi bisa mau bentuk voucher mau bentuk fisik, bisa. Teman-teman bebas pilih ya. Tapi yang perlu ditekankan adalah ini hanya terakhir hari ini nih, yang untuk hot produknya ya. Hot produk hari ini terakhir ya? Semongko manjur. Ya, semongko manjur. Semongko manjur cuma hari ini ya teman-teman ya? Ya. Kemarin itu sebenarnya apa namanya, kita maunya kemarin udahan, kita udah cuman karena banyak animo, banyak permintaan, jadi kita memutuskan lagi hari ini. Dan tadi siang luar biasa aja. Udah borong, jual rugi kita nih. Jadi apa namanya, kalau misalkan teman-teman ya, tadi kan semongko manjur ya. Semongko manjur. Nah, ini juga yang tidak kalah serunya sebenarnya, ada nih Semongko Ilmu. Semongko Ilmu ini yang tadi yang 10 buku cuma 51.000. 10 buku hanya 51.000. Makanya ini aku bilang tadi ini buku bekas apa gimana Mas? Baru, bukunya baru teman-teman ya, masih ada plastiknya. Ini yang buat koleksi yang suka baca-baca di rumah nih harus punya nih. Betul. Koleksi buku UIM. Ya, oke. Jadi
jangan lupa teman-teman tinggal 4 menit lagi. 4 menit ya, teman-teman kalau lihat di aplikasi itu muncul tuh ya, ininya, countdown-nya. Countdown-nya akan muncul ya. Lalu juga ada buku fikih muamalah. Buku fikih muamalah. Ya, ada buku fikih muamalah. Ada printer Bluetooth. Loh, printer Bluetooth ini kan harga normalnya 1.950.000. 1.950 jadi 517.000. 517. Ya, 517. Sekali lagi, nah juga ada imun dan kopi. Nah, iya. Ya, imun dan kopi. Imun dan kopi berapa, Mas? Imun dan kopi 151.700 juga. Dari harga normal 230 ya, kalau misalkan kita jual konsumen. Nah, wah ini yang apa yang biasa jualan doyan ini, Mas? Harusnya. Di waktu aplikasi kita menunjukkan 3 menit 34 detik lagi akan dimulai. Yang baju kapan lagi ada, Pak? Hari ini ada? Masih ada. Tadi ada? Masih ada. Jangan lupa dibeli. Ada. Oh, udah, nggak ada. Habis stoknya. Oh, habis stoknya. Habis. Oh. Oke, nanti tenang ya. Nanti Pak Alfian produksi lagi. Jadi jangan khawatir. Makanya itu memang spesial, Pak, bajunya, Pak. Jadi beruntunglah yang sudah dapat. Jadi mengandung antibakteri. Iya. Oke, jadi kita lihat lagi tinggal 2 menit. Oke, 2 menit 53 detik ya. Di aplikasi waktu mundurnya countdown-nya 2 menit 44 detik. 44 detik. Oke ya. Ayo siap-siap semuanya teman-teman, yang tinggal dilihat aja produk hotnya mau yang mana. Bisa Danson, ada bonusnya Cozy. Cozy itu nyaman ya. Cozy itu dia pembalut herbal, teman-teman. Jadi memang kandungannya itu kandungan dari bahan-bahan yang herbal. Ya, tapi ini untuk buat teman-teman bisa merasakan khasiatnya lebih keren lah pokoknya kalau Cozy. Nah, ada lagi krim malam dan krim siang C7 ya teman-teman, jangan lupa ada juga krim malam C7 sama Black Foot Cream. Nah, ini untuk mengatasi kaki pecah-pecah, retak-retak ya karena gempa. Bisa juga nih. Oke, tinggal 1 menit lagi. 1 menit 45 detik. Oke, kita mungkin memberikan kesempatan, Mas Bro, buat teman-teman yang mau belanja ya, yang mau ngeborong biar kita tidak mengganggu. Yes. Yang baju kapan lagi? Oh, insya Allah. Ya, tenang. Nah, diproduksi dulu. Animonya bagus juga nih. Ya. Tadi ada yang punya ide untuk setiap bulan mahal. Flash sale. Setiap bulan tapi di tanggal muda kan. Oke. Siap. Oke. Ya boleh, silakan pilih voucher juga bisa teman-teman. Pokoknya flash sale ini bisa voucher, bisa fisik ya. Tapi kalau yang udah klaim voucher, bagusnya sih segera diklaim nanti setelah acara flash sale setelah tanggal 20 ya. Setelah tanggal 20 silakan aja langsung diklaim yang punya kemarin yang teman-teman yang udah belanja terus dalam bentuk voucher. Kalau bisa sih setelah tanggal 20 langsung diklaim aja. Ya, saran dari kami untuk klaim voucher tersebut. Betul. Jadi takutnya lupa gitu kan. Takutnya lupa, betul. Lupa kelamaan. Jadi setahun nanti waduh gimana nasibnya. Ya, setahun nanti gimana nasibnya. Baik, tinggal 30 detik lagi ya. Baik, 30 detik lagi untuk menuju flash sale ya. Silahkan dibuka aplikasinya, aplikasi 517 atau melalui virtual office juga bisa Pak. Bisa ya, VO ya. Oke ya. Ini kita akan down. Oke, mulai dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada langsung masuk flash sale. Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini tidak ada tanya jawab ya. Kita langsung mau berpamitan. Mohon maaf agak spesial memang malam ini.
Tidak lupa kita mengingatkan ya Pak ya. Iya, untuk jaga kesehatan, jaga jarak, terus cuci tangan. Ya. Intinya terus ikutin media sosial kita, selalu update di grup CEO update juga ada. Ya selalu ikuti. Lalu jangan lupa awas, hati-hati dengan penipuan. Ya sekarang sangat marak penipuan digital. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Tarik semongko. Semongko. Ya, kita mau narik dulu semongkonya. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you very much. Selamat berbelanja teman-teman.